Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita melihat seseorang yang mengadu kepada kita, dia mendapatkan kekerasan dari pasangannya, tapi masih juga tidak berani cerai? Di antara berbagai faktor, salah satu faktor yang sering diungkapkan adalah saya masih mencintai pasangan saya sebetulnya. Atau seorang ibu atau ayah yang anaknya membangkang, anaknya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tak bermoral, mempermalukan keluarga, sebagian orang tua tetap tidak mau mengusir anaknya, padahal usia anaknya sudah puluhan tahun. Dan ketika ditanya, salah satu faktornya lagi-lagi adalah karena saya masih mencintai anak saya. Tahukah kita, demikian juga hal yang sama akan berlaku jika seseorang jatuh cinta, maka jika mereka kemudian memutuskan untuk melakukan hubungan sebelum menikah, maksudnya menjalin perasaan, maksud saya bukan hubungan fisik, tahukah kita bahwa pikiran-pikiran bahwa misalnya zina itu haram, lalu kemudian bahwa melakukan hubungan pranikah itu misalnya tidak baik, itu akan hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu mekanisme tertentu di dalam tubuh kita ketika seseorang jatuh cinta, itu akan menonaktifkan otak bagian tertentu. Saya kutip dari studi yang ditemukan yang saya baca dari jurnal Neuroimage. Karena itu anak-anak kita harus persiapkan bagaimana supaya mereka selamat pada saat jatuh cinta. Kita bahas di kajian kita kali ini. Baik, kenapa anak-anak kita harus dipersiapkan jatuh cinta? Yang pertama tentu saja agar mereka selamat, karena ketika mereka tidak siap, maka mereka akan terjebak dengan yang namanya cinta. Yang kedua, mereka agar tidak kaget dan mampu mengantisipasi apa yang harus dilakukan pada saat mereka mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Beberapa hal yang perlu difahamkan kepada anak kita adalah ini anak-anak yang suatu hari mereka akan mengalami perasaan-perasaan menyukai lawan jenis. Yang saya maksud cinta di sini adalah cinta dalam relasi hubungan dengan lawan jenis, bukan orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau antar keluarga. Itu cinta universal, kasih sayang sebagai sesama manusia. Tapi yang saya maksud adalah cinta yang berkaitan dengan berhubungan dengan lawan jenis. Yang pertama yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa pada saat mereka merasakan jatuh cinta, pada dasarnya itu bukan perasaan negatif. Pada dasarnya itu adalah perasaan-perasaan alamiah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikan jaminan kepada anak-anak kita, kamu boleh menyukai seseorang. Seorang anak perempuan misalnya, kamu boleh menyukai seorang anak laki-laki pada saat usia tertentu. Demikian juga sebaliknya. Dan ucapkan kepada mereka, ayah ibu senang jika kamu nanti pada saat menyukai seseorang, ayah ibu mendengar cerita dari kamu. Dan ayah ibu jamin bahwa cerita
cerita ini adalah cerita yang normal, dan ayah ibu gembira justru pada saat mereka mengalami perasaan-perasaan tertentu seperti itu berarti anak ayah ibu berkembang sebagai manusia yang normal, begitu. Oke, yang kedua yang harus dipahamkan juga kepada anak-anak kita bahwa semua motif jatuh cinta pada lawan jenis itu motif awalnya adalah selalu berkaitan dengan motif reproduksi, bukan yang lain. Jadi meskipun misalnya sebagian orang menikah tujuan besarnya ya itu misalnya mencari ridho Allah, menggenapkan setengah din, tetapi motif dasarnya adalah selalu berkaitan dengan penyaluran hasrat biologis atau motif reproduksi. Jadi bohong jika seseorang menikah misalnya tidak ada keinginan untuk menggunakan tubuh lawan jenisnya untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tubuh berhubungan badan misalnya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak kita harus dipahamkan bahwa ujungnya atau salah satu motifnya selalu seperti itu. Hanya saja kalau misalnya berhubungan dengan lawan jenis, apalagi yang dibingkai dengan pernikahan hanya karena motif reproduksi, maka ini berbahaya, sebab pemuasan kebutuhan tubuh jika tidak dikendalikan itu tidak akan pernah ada ujungnya ya. Jadi ini harus dipahamkan. Jadi tidak ada tuh ya yang namanya hubungan lawan jenis itu kemudian karena ingin berbagi, misalnya ya ingin menyemangati mengerjakan PR bersama, ingin memotivasi, jadi tempat berbagi, itu semua benar. Tetapi maksud saya adalah tanya semua laki-laki pada saat mereka memutuskan pacaran, atau Anda yang pernah pacaran, hanya laki-laki ya, jangan perempuan ya, karena latar belakang psikologisnya berbeda. Tanya laki-laki yang pernah pacaran, apakah mereka pada saat pacaran tidak ingin mencium ceweknya? Apakah tidak ada satupun laki-laki yang pacaran tidak ingin menyentuh bagian tubuh ceweknya? Bohong kalau tidak ada gitu ya. Jadi waktu zaman SMP saya pernah merasakan, karena saya tidak pernah mendapatkan bimbingan-bimbingan itu sebelum saya belajar agama secara mendalam. Saya pernah pacaran. Pada saat pacaran saya pegangan tangan. Pada saat setelah pegangan tangan, tahap selanjutnya adalah melakukan yang lain ya, misalnya mencium pipi. Kalau sudah mencium pipi, seterusnya seperti itu. Jadi secara bertahap itu pintu-pintu, oke, mungkin bahasa ekstrimnya adalah pintu-pintu setan itu akan terbuka, dan itu adalah dorongan-dorongan biologis yang normal dalam artian bukan berarti jadi boleh ya, seterusnya. Jadi akan muncul secara alamiah dalam pikiran anak-anak kita gitu ya, yang sudah remaja, sudah pemuda, lalu mereka jatuh cinta. Biasa ada anak muda nih lagi foto-fotoan, adalah pikiran normal pada saat mereka jatuh cinta, lalu mereka mengalami dorongan-dorongan seperti itu ya. Jadi bohong kalau kemudian ketika berhubungan dengan lawan jenis lalu memutuskan pacaran tidak ada dorongan untuk melakukan itu maksud saya. Itu yang difahamkan yang kedua kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus fahamkan bahwa pada saat jatuh cinta ada bagian otak yang berkaitan dengan masalah emosi itu aktif, tapi pada saat yang bersamaan otak yang berkaitan dengan masalah logika itu non-aktif. Jadi pada saat seseorang jatuh cinta akan muncul perasaan-perasaan seperti excitement ya, kesenangan, kenyamanan begitu. Lalu tapi pada saat bersamaan otak yang berkaitan dengan logika non-aktif. Ini untuk menjelaskan secara ilmiah kenapa love is blind, cinta itu dapat buta. Pada saat seorang jatuh cinta ya, satu bagian tertentu pada saat misalnya mengalami perasaan positif ya,
seolah-olah semua hal itu menjadi positif gitu ya, yang dilihat dari pasangannya. Maka percuma ketika seseorang jatuh cinta misalnya mengatakan hal-hal buruk tentang pasangannya pada saat benar-benar excitement itu terjadi, puncak excitement terjadi, maka dia akan selalu melakukan pembenaran. Misalnya dalam aspek yang lebih luas, misalnya ketika kita ngomongin sedikit soal politik, misalnya seseorang teman kita mendukung Presiden A sementara yang lain mendukung Presiden B. Jika kita sudah terlanjur mencintai Presiden A, maka selalu akan muncul pembenaran seolah Presiden A adalah manusia sempurna. Ketika melakukan kesalahan, ya akan ditemukan berbagai macam argumen, alasan untuk membenarkan perilakunya gitu. Ya, demikian juga pendukung Presiden B ketika diperlihatkan sebagai kebaikan-kebaikan dari Presiden A, ya, atau calon Presiden A, maka Presiden B tidak akan menerima seolah-olah yang terlihat adalah segala kesalahan-kesalahannya karena dia terlanjur mencintai calon Presiden B dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi demikian juga pada saat seseorang jatuh cinta. Ini untuk memberikan penjelasan kenapa misalnya seorang suami istri yang atau seorang pasangan yang mendapatkan perilaku kekerasan dari salah satu pasangannya atau dari pasangannya, kemudian tidak berani misalnya bercerai dengan alasan saya masih cinta. Yang pada dasarnya yang terjadi dalam otak mereka adalah perasaan-perasaan negatif itu tertutupi, non-aktif. Logika itu menjadi non-aktif, rasionalisasinya menjadi mati begitu. Nah, tindak lanjut dari ini, turunan dari ini adalah pada saat anak kita misalnya memutuskan untuk melakukan hubungan lebih lanjut pada saat mengalami perasaan jatuh cinta, misalnya katakanlah dengan pacaran, maka meskipun di awal-awal mereka akan mengatakan aku tahu batas, aku tidak akan misalnya berciuman, aku tidak akan sampai melakukan tindakan seperti berzina. Tahukah kita pada saat seseorang mengalami perasaan itu, perspektif atau pikiran-pikiran bahwa melakukan hubungan seks sebelum nikah itu haram, atau misalnya bahwa saya tidak akan melakukan tindakan seperti ciuman, melakukan petting semacam itu, stimulasi pada tubuh ya, yang berkaitan dengan masalah pembuka zina, itu akan hilang ya, akan hilang dari otak bagian logika. Yang terjadi hanya dorongan untuk kemudian pemuasan tubuh, lanjutan dari perasaan-perasaan yang excitement tadi begitu. Yang jadi korban biasanya di sini adalah anak-anak perempuan. Biasanya mereka menyesal setelah melakukan itu pada saat dalam keadaan sudah misalnya jauh dari pasangan laki-lakinya. Tetapi jika bertemu lagi lalu kemudian menjalin hubungan lagi atau berkomunikasi lagi, berinteraksi lagi, perasaan-perasaan berdosa itu akan hilang lagi ya, seperti itu. Jadi kesenangan tubuhnya, dorongan-dorongan otak bagian emosinya menutupi otak bagian rasionalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus membuat anak-anak kita hati-hati. Ini yang harus difahamkan kepada anak-anak kita, bahwa kita bisa bilang bahwa ayah ibu tugasnya hanya menjalankan, setidaknya sampai kamu masih di bawah tanggungan ayah ibu untuk menjalankan, untuk membimbing kamu. Di belakang ayah ibu kamu boleh mungkin tidak melakukan apa yang ayah ibu ucapkan ya, tetapi ini demi keselamatan kamu ya. Kamu harus paham ini, bahwa jika mau selamat, kamu harus paham bagaimana mekanisme cinta bekerja. Oke, selanjutnya solusinya apa supaya anak kita selamat pada saat mereka jatuh cinta ya? Kita bisa ucapkan kepada anak-anak kita bahwa pada saat mereka jatuh cinta ya, bahwa ini boleh, normal. Yang kedua, silahkan cerita sama ayah ibu, sebab kalau cerita sama ayah ibu, demi Allah ayah ibu tidak ingin mencelakakan kamu. Ayah ibu
tidak ingin menghambat kamu bahagia. Ayah ibu tidak ingin menghambat kamu untuk menyukai seseorang, ya. Cuman ada yang ketiga, ya, jika ingin selamat, ya, jatuh cinta itu penyalurannya cuman dua, ya, jika ingin selamat. Nah, cinta dibuat oleh Sang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa untuk manusia agar bisa lestari di muka bumi. Dengan jatuh cinta manusia menikah, dengan jatuh cinta manusia berhubungan seks, dengan jatuh cinta akhirnya manusia melahirkan keturunan. Terbayang tidak jika tidak ada perasaan cinta dengan lawan jenis? Maka manusia tidak harus nunggu berabad-abad, 100-200 tahun akan musnah, begitu, ya. Oke, jika mau selamat, maka kita harus kembali kepada petunjuk atau tutorial atau SOP atau bagaimana keinginan si pembuat cinta ini sendiri, bagaimana keinginan yang membuat cinta ini sendiri soal cinta, ya. Jadi aturan-aturan agama kita menyebutkan bahwa kalau kita jatuh cinta, salurannya cuma salah satu di antara dua hal. Yang pertama, menikah. Jadi kalau mau selamat, yang pertama menikah. Yang kedua, kalau belum sanggup menikah, ya, solusinya yang kedua adalah menahan diri. Bahasa agamanya adalah puasa. Yang dimaksud menahan diri atau puasa di sini bukan misalnya tidak makan minum, bukan itu yang saya maksud. Yang dimaksud menahan diri di sini adalah menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan-perasaan pada lawan jenis sampai nanti sanggup menikahi dia atau sanggup dinikahi oleh dia. Ya, kenapa harus ditahan? Sebab kalau tidak ditahan, maka misalnya tidak menahan tuh kayak gini. Aku sayang kamu, iya, aku juga sayang sama kamu. Ya sudah, kalau gitu kita menjalin ikatan pacaran misalnya. Sebelum nikah kan berarti kan pacaran, ya. Atau boleh juga ngomongin ta'aruf, tapi kemudian nggak jelas kapan nikahnya. Berarti namanya ta'aruf abal-abal gitu kan. Ketika seseorang mengungkapkan perasaannya dan saling sepakat untuk menjalin hubungan sebelum nikah, maksud saya hubungan secara emosional seperti pacaran gitu, maka pastinya ada dorongan-dorongan untuk sering ketemu, ada dorongan-dorongan untuk jika setelah bertemu 1 bulan nggak mungkin nggak pengen ngobrol. Kalau cuma ngobrol aja sih nggak apa-apa, tapi kalau udah ngobrol 1-2 bulan pasti ingin pegangan tangan. Coba ini tanya Wawan, sini tanya Wawan sebentar. Ini ada rekan kami dari Majene, ya. Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran nggak? Wawan pernah pacaran nggak? Waktu pacaran jujur, pengen nggak megang tangan ceweknya? Iyalah, kalau udah megangan tangan cewek, pengen cium kan? Betul nggak? Iya, itulah karena dorongan biologis. Kalau udah pengen cium, pengen yang lain kan? Ya. Tapi biasanya sebagian laki-laki yang misalnya ngerti agama, mereka bukan tidak ingin melakukan intervensi yang lain, tapi karena takut, ya, takut misalnya agama menahan mereka gitu, takut untuk melakukan hubungan yang lebih lanjut, lalu kemudian mereka ingin menghormati perempuan. Itulah fungsi dari agama gitu. Jadi pada saat seseorang jatuh cinta dan tidak ditahan, lalu pacaran, tidak mungkin tidak ada dorongan untuk melakukan misalnya stimulasi pada tubuh dan seterusnya, ya. Karena itu sebaiknya kalau belum sanggup menikah, ya menahan diri, tidak mengungkapkan perasaan. Kalau udah mengungkapkan perasaan, ya pasti akan ada tindak lanjut yang lain. Sabar ya nak ya, kalau kamu jatuh cinta, ya tahan sampai kamu nanti sanggup dinikahi. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, tapi aku suka dia sudah sama suka aku. Kalau aku menahan diri, nanti kemudian dia kecewa gimana? Ya, yang pertama jawabannya adalah jika dia kecewa itu normal, tapi kalau benar-benar kita menyukai seseorang, ingin selamat, kekecewaan itu harus kita terima demi mendapatkan kebaikan yang lain, yaitu apa? Keselamatan gitu.
Yang kedua, bagaimana kalau misalnya cowok itu atau cewek itu keburu sama yang lain? Jika itu jodohnya, jika kemudian benar-benar cinta, pasti dia akan menunggu, ya, atau pasti akan ketemu juga gitu. Jika tidak, berarti hanya iseng-iseng saja. Tapi kalau kemudian dia benar-benar cinta, nah dia akan memperjuangkan sampai waktunya nanti gitu. Tapi kalau tidak mau memperjuangkan, ya berarti dia hanya main-main begitu ya. Dan yang ketiga, mungkin juga akan ada muncul perasaan, berarti kita tidak jujur dong pada perasaan kita sendiri gitu. Rumusnya sederhana untuk menjawab seperti ini. Tidak semua yang kita rasakan harus kita ungkapkan sebetulnya gitu. Ya, contoh sederhana adalah misalnya tanya ayah pernah nggak ketemu dengan perempuan cantik di jalan, di mall, ketika jalan sama ibu? Pasti jawab ayah pernah dong. Pantas nggak menurut kamu kira-kira kemudian ayah berkata begini, ibu lihat perempuan itu, ya Allah cantik banget ibu, aku suka banget sama perempuan itu. Kan itu berbahaya ya, bukan hanya tidak pantas, tapi juga kemudian akan memancing emosi kemarahan dari ibu kan. Atau sebaliknya juga ibu ketemu, apalagi kalau ibu yang mengungkapkan perasaan itu sama ayah, lihat cowok itu ganteng banget, atletis, ya Allah kan gitu ya. Ayah akan melakukan tindakan yang lebih heboh daripada ibu ya, bisa jadi begitu. Nah, jadi artinya apa? Tidak semua yang kita rasakan harus kita ungkapkan. Atau contoh yang lebih konkret adalah, ada nggak anak kecil yang ketika ketemu orang asing lalu ngomong gini sama orang tuanya, mama kenapa tante itu giginya jelek? Nah itu kan jujur ya pada perasaannya sendiri. Tapi tidak semua yang kita rasakan itu harus kita ungkapkan begitu ya. Dari umur berapa anak-anak kita bisa dibicarakan ini ya? Sebaik-baiknya adalah sebelum balik, 1 tahun atau 2 tahun sebelum balik ya. Menarche atau haid pertama anak perempuan rata-rata di seluruh dunia itu akan terus lebih cepat ya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu haid anak perempuan itu rata-rata 14 tahun ya, kesini rata-rata sudah menjadi 12 tahun gitu. Nanti 10 tahun lagi diprediksi itu rata-rata menarche anak itu umur 10-11 tahun. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang 12 tahun misalnya, kalau data-data yang saya lihat ya, secara umum ya, bahwa ada 1-2 yang 9 tahun gitu, yang masih ada 14 tahun, it's okay. Tapi secara umum rata-rata anak menarche haid pertama itu kira-kira umur 12 tahun. Jadi silahkan dari umur 11 tahun diceritakan, atau pada saat baliknya diceritakan apa yang akan terjadi ya setelah mereka haid. Mereka akan mengalami perasaan-perasaan, dorongan-dorongan untuk misalnya untuk menyukai lawan jenis. Setelah haid mereka tidak akan langsung mengalami perkembangan kematangan seksual, tidak. Sebenarnya ada waktu 1-2 tahun dari haid pertama sampai mereka benar-benar matang organ-organ seksualnya. Itu disebut dengan puber. Puber itu artinya masa di mana perkembangan tulang pubik, yaitu di daerah kemaluan, menjadi matang sempurna sampai kira-kira umur 2 tahun begitu. Lalu kemudian laki-laki kalau misalnya ihtilam atau mimpi basahnya kira-kira umur 14 tahun, berarti dari umur 13 tahun kita bisa ajak diskusi soal ini ya. Silahkan cari referensi dari berbagai sumber, dari berbagai tempat, apa yang harus dilakukan kalau anak kita jatuh cinta. Intinya adalah anak kita harus disiapkan ya. Yang saya sebutkan tadi beberapa itu tidak semuanya, saya hanya memberikan insight ya. Seingat saya di salah satu program saya, Karunia Cinta Remaja, itu dibahas ya. Anak-anak kita juga harus dipahamkan soal tarbiyah jinsia, bagaimana berhubungan dengan lawan jenis ya, dan seterusnya. Jadi bukan ujuk-ujuk kita reaktif ngomongin anak pada saat mereka sudah pacaran nggak boleh, pacaran haram dan seterusnya. Tapi jauh sebelum itu anak-anak kita dipahamkan apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan pada saat mereka merasakan, mengalami perasaan-perasaan cinta seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.